warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Damasraya. Tapi tidak pakai batang pisang. Karena di Damasraya nggak ada batang pisang, yang adanya itu batang sawit dan batang karet. Jadi kita nggak kuat main pukul-pukul itu batang sawit dan batang karet. Nah, jadi untuk itu kita hanya pakai salamnya saja. Ngobrol dengan salah seorang pemuda penggiat kopi shop di Damasraya. Nah, ini dia. Ini malam ini kita ngobrol dengan Bung Ryan atau dikenal dengan Ipang. Nah, Ipang ini salah seorang pemilik kopi shop di Damasraya. Nah, dulu beliau ini memulai dengan jualan kopi keliling pakai gerobak motor. Nah, dulu namanya itu Cerita Kopi. 96, 69, 79 Cerita Kopi 96 Cerita Kopi 96. Kemudian hari ini beliau mengganti namanya dengan B Coffee. Nah, B Coffee ini lokasinya berada di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung. Ya. Nah, jadi kalau rekan-rekan mau mampir untuk minum kopi di sekitar Sitiung, ada B Coffee. Nah, ini pemiliknya bersama kita hari ini. Nah, jadi kita mau korek-korek dulu nih dengan penggiat ini. Ini Bung Ipang ini tujuannya punya kopi ini supaya bisa menggait perempuan-perempuan cantik ya? Oh, tidak, Pak. Apa Tidak, motivasinya dulu? Oh, enggak ya? Apa? Tujuan saya Gimana? waktu itu mau membuka dari kopi motoran itu agar lebih mengedukasi buat masyarakat aja bahwasanya ini kopi yang digiling dari biji gitu. Sekalian kopi itu ada sisi rasa pahit dan dari sisi rasa asam juga gitu. Bagi yang mungkin yang sekedar menikmati seperti biasa gitu kan. Nah, setelah itu jawab, Pak. Setelah itu saya langsung mencoba untuk berbagai macam rasa gitu, seperti kopi yang dari Arabica, Robusta itu dari Nusantara juga banyak. Dari kopi seperti Toraja. Bung Rian, sebentar. Jadi kita hari ini ada dua pelaku bisnis kopi di Damasraya. Satu Bung Ryan alias Ipang, yang satu lagi Bung Rifki dari Kasih Kopi yang berlokasi di Gunung Medan. Jadi kita akan ngobrol dengan dua orang pemuda penggiat kopi shop di Damasraya ini. Jadi tadi kita sudah mau mulai dengan Bung Rian. Nah, sebelum lanjutkan, saya juga ingin perkenalkan nih sama rekan-rekan semua. Ini ada Bung Rifki, beliau owner Kasih Kopi. Nah, nanti juga kita minta mereka bercerita tentang bagaimana bisnis kopi shop bagi anak muda dari pengalaman yang ada saat ini. Nah, tapi ini ada pertanyaan pertamanya. Kedua-duanya punya minat untuk nikah nggak? Itu dulu. Ipang ada niat nggak untuk nikah? Oh, saya sebentar lagi, Pak. Bentar lagi ya. Kalau Rifi, gimana? Ada niat untuk nikah nggak? Ada, cuman belum dalam waktu dekat ini. Oke. Udah ada calon nggak nih? Jodohnya masih kuliah. Oh, jodohnya masih kuliah. Yang Ipang gimana, Ipang? Tadi bagaimana? Tunggu dulu, ini pertanyaan itu dijawab dulu. Belum, sebelum masuk ke kopi. Nah, soalnya nanti ini harus jelas nih. Jadi mana yang sudah ada yang sudah ada berarti langsung coret, nggak bisa lagi, langsung di blacklist.
Oh gitu. Itu nanti saya kabarkan, Pak. Oke, sip. Nah, oke, sekarang kita mau mulai bercerita tentang. Oke, Ipang ini terlalu semangat nih, mau cerita kopi langsung. Oke, kita minta Ipang sekarang menjelaskan tentang perjalanan beliau, kenapa sampai membuka kopi, nanti dilanjutkan oleh Rivi. Oke, Ipang duluan, boleh. Ipang. Peminat kopi di Damasraya ya, itu masih belum terlalu melonjak tinggi gitu. Butuh waktu sekitar lebih dari 3 tahun ke atas lagi. Karena situasi sekarang kan masih pandemi ya. Dan terus orang ya juga butuh harus menggunakan masker. Walaupun ada yang menaati protokol atau tidak. Untuk kopi itu lebih banyak beredukasi sih bahkan. Kayak gimana proses kopi dari mana penanamannya itu Apa ada dikasih kopi sih juga? origin. Nah, jadi seperti misalnya kopi ini berada di Sumatera Barat yaitu di Solo misalnya. Itu kita mempunyai itu adalah tempat yang seperti Pak Pandong Solo Rajo. Di situ pasti ada yang namanya prosesnya bagaimana, pohon itu seperti apa, dan nanti pemotongan tunasnya semuanya lah pokoknya ya. Mana kopi yang bagus, mana yang tidak, yang grade 1, grade 2 sampai seperti itu. Tapi untuk sekarang ini gunanya edukasi biar orang-orang pada tahu tidak bikin seperti yang namanya ya mungkin yang penderita mah yang bisa mengurangi kadar kafein ini tadi. Tapi kalau untuk peminat kopi di Damasraya belum terlalu nampak. Kalau dibilang masih belum terlalu. Disambung lagi boleh. Apa? Ya. Jadi terus itu kan terkait dengan apanya, dengan kualitas kopinya. Nah, kalau kita mau ngobrol tentang kopi shopnya gimana? Kalau kopi shopnya, nah, maksudnya konsep kopi shopnya itu gimana? Itu mungkin lebih ke Siripi lagi lah. Om Pandong di mana sampai apa Pandong? Ya. Gimana, Bang? Pak Pandong mungkin lebih dekat. Gimana? Bagaimana Bung? Maupun interior, desain maupun interior itu tergantung dari si owner tadi seperti apa. Ada yang mau seperti misalnya di cenderung kayak menghadirkan sebuah hiburan ataupun tidak, itu tergantung dari si pemilik owner si coffee shop tadi. Misalnya orang lebih senang yang ada hiburannya, ya udah digaya dengan ada hiburan. Kalau saya kan karena situasi di tempat kan masih belum terehab semua, jadi yang apa adanya aja. Mungkin bisa disambung oleh Bung Riki itu. Apa pertanyaannya tadi ini? Apa? Coba. Nah, kalau Rivi gimana? Ceritanya kasih kopi ini gimana? Kalau Ipang kan tadi kan banyak bercerita tentang pengenalan tentang kopi ya, artinya beberapa jenis kopi. Nah, kalau Rivi coba bisa nggak bercerita sedikit tentang kopi shopnya gimana? Konsepnya apa sih? Kopinya apa sih? Mau ngapain nih kasih kopi? Kopi shopnya itu konsepnya mau ngapain? Kalau saya bikin kasih kopi ini, awalnya saya coba-coba. Lama-lama kok enak. Saya ini berawal dari pandemi kemarin yang mengakibatkan kita kuliah online.
karena kita kuliah online, jadi lebih banyak waktu yang dilakukan di rumah. Maka mengakibatkan lebih banyak kebosanan. Lalu saat itu saya sedang nongkrong bersama teman-teman, sedang ngobrol santai, bahas banyak hal. Lalu setelah itu muncul ide untuk membuat tempat nongkrong. Karena pada saat itu tempat nongkrong masih belum terlalu banyak di sini. Dan masih hanya sekedar warung-warung kedai kecil. Ya. Awalnya Jadi saya tidak bisa. jadi gitu ya. Jadi ini dua orang ini memang sangat kontras di perbedaannya. Yang kalau Ipang ini membuka kedai kopi dengan modal dengkul nih, kalau Ipang ini. Kalau Rifki ini modalnya berdengkul-dengkul. Ini kan dua orang yang berbeda. Ipang ini membuat kedai kopi dengan modal dengkul. Kalau Rifki modalnya itu dengan dengkul orang tuanya. Banyak dengkulnya. Jadi kalau Ipang ini modalnya cekek, kalau di sini modalnya besar. Nah tentu berbeda ya, berbeda prosesnya, berbeda. Itu wajar saja itu. Nah, tapi apapun itu, kita kan hari ini membicarakan dua hal, kopi shop dengan. Nah, kopi shop itu, kalau kita mau bicara hari ini tempat, hari ini tadi bicara tentang nongkrong, kemudian di Jepang tadi bicara tentang kopi dengan kualitas kopinya, gitu kan. Nah tentu juga gini, kenapa sih mesti orang minum kopi dan suasana kopi itu sebetulnya, dan kopi dan kopi shop itu sebetulnya secara teknis itu menawarkan apa gitu. Nah misalnya Ipang, kopi itu sebetulnya secara konsep menawarkan apa itu Ipang? Segi konsep duduk atau produknya, Pak? Konsep duduknya atau kopinya itu? Enggak, kopi shopnya itu menawarkan apa? Menawarkan Ya, apa? Kopi yang berkualitas atau tempat apa gitu? Itu. Nah, saya jawab ya. Karena kalau di sini saya menawarkan kopi yang berkualitas, emang dari seduhan yang saya pelajarin, seperti saya menyediakan manual brew lebih banyak, itu supaya peminat yang memang manual brew, yang mencari manual brew bisa datang ke sini. Seperti Aeropress, Sifon, terus French press, terus habis itu lebih ke cenderung yang kayak tubruk, orang biasanya menggunakan biji yang basic espresso ataupun gimana. Kalau saya menggunakan biji yang manual seperti P60 juga, biji dari filteran single origin gitu. Nah, jadi sekalian orang bertanya, ini apa sih ada notes-nya di dalam kopi ini? Nah, bagi yang udah pernah minum seperti itu, kita jelaskan seperti ini, ada ininya, ada itunya gitu. Tapi kalau orang baru mencoba untuk seperti halnya, contoh P60, itu kita bilang rasanya seperti ini. Mungkin baru coba nanti bakal terasa lebih asam ataupun tidak tebel di tenggorokan. Itu yang saya jual di sini. Untuk kualitas tempat duduk yang mungkin tempatnya tidak terlalu besar. Karena saya menggait orang-orang yang peminat gitu, penikmat jatuhnya. Ya seperti Pak Pandong kan sendiri kan penikmat kopi juga kan, nah seperti itulah. Jadi saya lebih cenderungkan lebih banyak di kopinya gitu. Oke. Kalau Rivi apa sih konsep di kopinya? Gimana? Kalau kasih kopi ini menawarkan apa sebetulnya? Kalau kasih kopi yang emang yang mungkin ingin membuat
tempat nongkrong, tempat diskusi yang nyaman, tempat nongkrong yang asik, terutama buat anak-anak muda. Tapi sebagaimana kita juga kopi shop pada umumnya, kita juga tetap berusaha untuk memberikan produk kopi yang berkualitas lah. Sambil kita masih perlu banyak sharing-sharing bersama teman-teman kedai kopi lain di Jamasraya kan. Kita juga tetap berusaha memberikan yang terbaik lah untuk semua konsumen. Ya, ya. Nah, oke. Jadi kan ini ada apa ya? Artinya tempat nongkrong yang nyaman lah gitu ya. Kalau boleh tahu, kasih kopi menu favoritnya apa? Menu yang ditawarkan. Apa yang untuk kopi susu gula aren. Kalau Ipang apa menu spesialnya di Bikopi? Kalau yang untuk anak muda, untuk yang sekarang itu lebih ke karamel macchiato gitu. Salted karamel macchiato. Karamel macchiato ya? Macchiato. Oke. Mantap. Nah, kalau bukanya dari jam berapa sampai jam berapa kalau Ipang? Kalau saya buka dari jam 1 sampai jam 11 malam. 1 siang sampai jam 11 malam. 13.00 sampai jam 23.00. Kalau Rivi, kasih kopi? Kopi tidak beda jauh sama Bikopi, paling jam 3, jam 3 kan? Sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 ya? Berarti jam 11 malam sampai pagi itu istirahat lah ya? Ya. Istirahat. Kayaknya masih belum, masih kurang kondusif buat buka kedai. Untuk di sini. Maksudnya apa tuh, Pi? Belum kondusif gimana? Artinya kalau kondusif berarti bisa buka 24 jam maksudnya? Iya. Karena di sini juga ini, di daerah Gunung Medan juga bis yang berhenti. Oke, mantap. Jadi baik rekan ini dua orang pemuda yang lagi berbisnis kopi shop. Yang satu kalau Ipang, ini semangat membara ini anak mudanya. Kalau Rivi ini membara-bara, semangatnya membara. Kalau Ipang membara semangatnya, nggak tahu lah itu antara dua itulah. Tapi apa namanya? Kalau boleh ditanya gini, kenapa orang harus ke Bikopi? Kenapa orang harus ke kasih kopi? Kira-kira gitulah. Menurut Ipang gimana? Kenapa orang harus minum pergi ke Bikopi itu apa sih? Menawarkan apa? Ayo. Ya kalau untuk saya sih, tidak mewajibkan untuk harus ke Bikopi gitu, karena banyak kedai-kedai teman juga yang bagus kan gitu. Tapi kalau masih ada pelanggan yang setia, yang kemarin-kemarin yang setia dengan Bikopi, saya sambut dengan baik. Tapi kalau untuk mewajibkan, mungkin karena masih banyak kedai-kedai teman, saya tidak mewajibkan harus ke sini. Tapi kalau seandainya ada ke sini, saya layankan dengan baik-baiknya. Oke. Kalau Serivi, kenapa orang harus minum kopi ke kasih kopi? Mungkin saya juga pendapatnya kurang lebih seperti Bung Ipang. Kita juga tidak mewajibkan untuk ke kasih kopi. Cuman kita menyarankan, karena sekarang sudah banyak kedai teman yang buka di dalam saya. Saya harap bisa teman-teman bisa membantu meramaikan semua kedai kopi. Bantu karena tetap juga
karena Nah ini pojok, silakan sama-sama kita lihatkan pojok. Kita mau room tour bareng-bareng ya. Rivi juga boleh jalan memperlihatkan ruangan kasih kopinya, dan Bung Ipang juga silakan room tour. Apa Kita namanya? mulai dari belakang. Silakan Kita mulai dari Ipang dulu. Ada Ini apa nih? kita punya toilet. Ada fasilitas toiletnya ya. Ya, toilet. Mungkin kita tempat sholatnya tidak terlalu besar. Ada sejadah, sarung, mukena, ada di sana. Tempat sholat ya. Terus ada. Terus bar kita seperti ini. Kita masih menggunakan kompor, kita masih manual brew kan. Itu untuk manualnya. Terus seperti ini. Kita punya grinder. Oh, kita juga jualan tembakau di sini. Terus kita ada kaca untuk yang bagi mau kaca. Terus ada tempat duduk. Untuk sementara kita pakai ruangan yang sebelah sini dulu, yang di ruko ini gitu. Terus seperti ini penampakannya. Wah itu penampakan Nanti dari kalau ada rezeki. di kopi Ini ya. sebelah sini mau. Oh ini insya ada Allah- sisi luar juga ya. Insya Allah mau kita bangun ini. Mau kita bangun sebelah sini. Untuk biar lebih pelanggan yang mau di outdoor, kita coba yang sebelah sini. Oke, Bung Rivi lagi. Oke, Oh, saya. silakan. Sekarang kita minta Rivi juga room tour kita ke kopi shop kasih kopi. Oke, silakan. ini pertama untuk bagian outdoor yang luar ya. Itu untuk bagian outdoor, itu belum bagian samping dan rooftopnya. Ini kondisi bagian dalam. Seperti bar, meja-meja indoor, dan pojok foto. Oke, lanjut. Mungkin Dapurnya ada dapur. Ah, Terus mana lagi ruangannya? gelap, gelap, gelap. Apa digelapin? Nah, ini sedang dalam proses perenovan. Rencana ada untuk ruang-ruang kumpul, ruang-ruang karaoke. Oke. Ini WC baru kita yang baru selesai dibikin. Wow, ini dewasanya bersih ya. Mantap. WC-nya. Kita ini untuk musola sementara kita. Mungkin tidak terlalu besar, cuman cukup lah buat sholat. Oke, lanjut. Dan saya juga ada